Ini kan kesempatan emas bagi kami. Saya sudah bertahun-tahun ikuti ceramah Pak Kiai di YouTube. Selalu ada di hati saya, kapan saya bisa ketemu beliau. Alhamdulillah, ketemu berulang kali di pantai ini. Saya biasa berpikir Pak Kiai, bahwa ini munculnya Wahabi kan saya waktu kecil. Ini sejak ribut memang. Saya dulu pernah berkelahi dengan Wahabi di pantai ini, gara-gara tarwi. Kadang mau pahami, ya saya harus menyelam dulu. Jadi mohon maaf ini Pak Kiai, waktu saya kuliah di Makassar, saya paham bahwa Wahda itu cikal bakalnya dari Yayasan Fathul Mu'in. Saya juga pernah masuk di situ selama 3 malam. Jadi saya tahu bahwa bisa dilihat di Google bahwa Wahda itu dari Fathul Mu'in berubah jadi Wahda. Bisa dilihat di Google. Karena dia itu protes ke Muhammadiyah pada saat dia menyatakan Muhammadiyah berasaskan Pancasila. Nah, itu. Sehingga begitu sejarahnya. Bahkan pernah saya juga didetikkan dengan HTI karena pernah juga mau tahu, sehingga pernah ikut juga demo-demo di depannya Monumen Mandala. Iya, saya pernah ikut. Nah, tapi saya ini orang yang tidak pernah lama di luar daripada kaidah-kaidah aswaja. Saya tidak pernah, Mas. Oleh karena itu saya di Makassar itu pernah juga ikut, kalau saya tidak salah, 2 kali ikut pengajiannya Syiah. Saya pernah juga ikut pengajian Syiah. Dan yang pengajiannya itu yang baru-baru meninggal, Surahman Aziz. Pak Kiai pasti tahu. Dia ini adalah alumninya tokoh Syiah Indonesia. Sebenarnya dari tadi saya ingin menyampaikan sejak di Aula Basnas, ada yang mengganjal hati saya, Kiai. Jadi dalam tataran amalia-amalia aswaja kita yang belakangan ini banyak digugat oleh kelompok-kelompok seberang itu. Ya. Wahabi. Ya, Wahabi. Wahabi. Seberang. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari guru kita, Bapak Ketua Basnas, bahwa ya dari sekian pemaparan beliau ada terselip kata salafi. Wahabi salafi ini seperti apa? Mazhabnya siapa? Itu ya. Dan yang kemudian yang kedua, berdasarkan penjelasan beliau bahwa kitab-kitab hadis yang dipegang oleh Salafi Wahabi ini, ya semua kitab-kitabnya palsu. Yang asli ini banyak yang dibawa oleh ulama kita ke Indonesia, yang sisanya kemarin waktu di Saudi itu banyak yang dibakar. Ya, tolong bisa dijelaskan. Awalnya Wahabi itu memang pakai nama Wahabi. Dan mereka bangga dengan nama Wahabi. Sampai-sampai muftinya Raja Abdul Aziz, mufti pertama di kerajaan Saudi, Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Artinya nama Wahabi ini kebanggaan dulu. Lama-lama tahun 1343 Hijriah, entah Masehinya tahun berapa,
Setelah kerajaan Saudi ini kokoh, Raja Abdul Aziz ini menyiapkan puluhan ribu tentara. Untuk apa? Punya rencana ekspansi memperluas kerajaan Saudi. Mau menyerang negara Irak, Yordania, Syria, dan Yaman. Mau diserang. Dijadikan satu. Lalu apa? Ada surat dari Raja Inggris. Jangan diteruskan. Biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Barat ketakutan kalau negara Arab ini bersatu. Akhirnya apa? Raja Abdul Aziz gak jadi karena bosnya yang melarang. Begitu dia gak jadi, akhirnya tentaranya pecah. Yang separuh memisahkan diri dan mengkafirkan Abdul Aziz dan anak buahnya. Mengapa? Dianggap gak mau memerangi orang kafir, berarti telah kafir. Lalu anak buahnya yang masih setia menganggap mereka ini khawarij, kelompok separatis, harus ditumpas. Akhirnya apa? Dengan bantuan kerajaan Inggris, Raja Abdul Aziz ini membantai mantan anak buahnya. Sehingga setelah itu nama Wahabi menjadi jelek, menjadi buruk. Kalau ada orang bertengkar, ada kerusuhan, orang-orang bilang tua Wahabi itu. Wahabi kerjanya gitu. Akhirnya apa? Orang Wahabi merasa malu, minder dengan nama Wahabi. Akhirnya apa? Mereka mengganti nama dengan nama Salafi. Artinya apa? Salafi itu hanya untuk pencitraan diri. Kita menyebut mereka Salafi Wahabi. Cuma Salafi ini menurut kita singkatan salah fikir, artinya salah fikir. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, ya kitab-kitab yang dipalsu memang banyak saudara. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, kitab sejarah yang diterbitkan oleh orang-orang Wahabi yang dipalsu memang banyak. Makanya kalau beli kitab hati-hati. Ini yang pernah di Mesir pasti tahu itu. Pasti ramai isu-isunya di Mesir. Kitab-kitab yang dipalsu itu. Memang betul itu. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Ya. Dari Mas Agung. Ya. Ya, yang tadi ya perkelana beliau katanya Wahdah ini adalah merupakan pecahan dari Muhammadiyah yang dahulunya mereka memisahkan diri karena Muhammadiyah pada saat itu berasaskan Pancasila. Ya. Jadi memang setelah Pak Harto itu menetapkan asas tunggal Pancasila, maka bagaimana Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo datang ke istana. Kiai As'ad waktu itu katanya dihalangi oleh pengawal, tapi pengawalnya takut karena berwibawa kan. Pak Harto ditanya, Soeharto, apa benar kamu mau merubah dasar umat Islam dengan Pancasila? Oh enggak Kiai, itu dasar negara. Asas tunggal itu dasar negara. Adapun Islam ya urusan Islam, agama Islam. Makanya NU menerima asas tunggal Pancasila. Itu asas dalam bernegara. Muhammadiyah menerima juga. Ada sebagian kelompok yang enggak menerima memang. Kalau kita menerima, itu bernegara. Nah, kalau masalah wahdah ini pecahan dari Muhammadiyah, itu bukan urusan kita, wong kita bukan orang wahdah. Tapi memang wahdah ini Wahabi. Kalau Wahabi, ketuanya kan orang sini, orang Sulawesi ya, Ustadz Zaitun, ngaku pada saya Wahabi Gus katanya. Kalau jumpa saya, tapi Ustadz Zaitun ini Wahabi kayaknya ya agak goyah juga. Karena kalau jumpa saya pas waktunya sholat, minta saya jadi imam. Gus, sambian jadi imam. Kenapa saya? Tabarruk. Katanya tabarruk. Oh, mereka ini mensyirikkan tabarruk. Tapi kalau ngomong tabarruk juga ya. Jadi dan sekarang sudah pakai songkok putih dan gelarnya kiai.
Dan kiai ini kan aswaja mestinya. Kalau Wahabi itu ustad. Kalau Wahabi hanya tingkatan ustad. Kalau sampai kiai itu aswaja harusnya, biasanya mursyid atau apa yang alim-alim, baru kiai. Itu kalau kiai secara spiritual. Kalau kiai secara perjalanan beda saudara di Jawa. Kiai di Jawa kalau masih istrinya satu itu ustad. Kalau sudah berani nambah baru kiai. Itu ya pertanyaan kedua, wallahu a'lam. Tak maksudnya wahdah. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga, mohon penguatan terkait tentang amalia-amalia yang sekarang ini semakin terkikis, khususnya pembacaan berzanji. Pembacaan berzanji atau maulid di Saudi Arabia itu dibaca untuk momen-momen penting. Orang Saudi yang aswaja, anaknya mau berangkat ke luar negeri baca maulid, anaknya mau ujian baca maulid, mau menikah baca maulid terus saudara, bukan cuma Indonesia. Cuma maulidnya diam-diam di sana karena pemerintahannya Wahabi. Dasarnya apa baca maulid? Di dalam kitab-kitab hadis itu ada bab-bab, terutama di kitab sholawat. Ada kitab sholawat berjudul Jilaul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam. Ini karangan ulama panutan Wahabi, Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ada kitab juga berjudul Al-Qaulul Badi' fi sholati alal Habibis Syafi', karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin As-Sakhawi, ahli hadis. Dan kitab-kitab yang lain memang indal umuril muhimmah dianjurkan baca sholawat. Sholawat diantaranya maulid. Ketika menghadapi momen-momen penting memang anjurannya itu, dan itu ada hadisnya. Nantilah kita buatkan dasar-dasarnya. Masalah penguatan amaliyah aswaja, saya ini kesini sebenarnya kan safarinya Isra Mi'raj. Ceramahnya di mana-mana Isra Mi'raj. Cuma malam ini aja yang bedah buku Wahabi gagal paham. Kalau mau pelatihan gak apa-apa, nanti cari hari libur. NU bisa kerjasama dengan pondok-pondok besar seperti DDI, As'adiyah atau apa gitu. Kumpulkan beberapa orang, maksimal 50 orang. Berapa hari? Kalau bisa 2 hari atau 3 hari. Nanti saya datang, saya kasih pelatihan. Nanti janjian waktunya. Memang kalau ceramah seperti ini selesai ya selesai, karena saya jamin sampean lupa semua hadis yang saya sampaikan tadi. Paling cuma ada hadisnya, mana tadi Kiai menyampaikan, gimana lupa dah. Pasti begitu. Kalau kita ini pelatihan, mungkin nanti ada bukunya atau ada slide-nya, PowerPoint. Yang penting saudara punya laptop, dan itu bisa diperdalam sendiri, dan agar kader-kader di sini nanti bisa menyampaikan ke masyarakat di daerah-daerah. Sebenarnya bagus begitu. Pelatihan aswaja itu kalau sampai tuntas kira-kira perlu waktu 1 minggu, siang malam. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam ala